Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haitsuma kunt wa atbihi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal, Rabb kita semua, sesembahan kita, Zat yang menciptakan seluruh alam semesta, Zat yang menghadirkan keimanan dalam hati kita, Zat yang menentukan kematian dan kehidupan seseorang, yang menganugerahkan kita rezeki yang berlimpah ruah, yang dengannya kita wajib untuk bersyukur selalu kepadanya. Dan kita yakini bahwa di antara rezeki yang paling nikmat, rezeki yang paling besar, yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada kita adalah keimanan. Karena dengan keimanan kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Dengan adanya nikmat iman, kita bisa bersyukur dengan sebenar-benar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keimanan juga kita bisa bersabar dengan segala ujian yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan dengan keimanan pula kita semua konsisten hingga hari ini senantiasa mengharapkan ridhonya Allah dalam setiap ibadah-ibadah kita. Jamaah dan Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan terutama di hari yang penuh berkah ini, di antara sunnahnya kita hendaklah untuk senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah ke ibadah yang kita lakukan hingga saat ini, dari aktivitas mendekatkan diri kepada Allah, ritual ibadah kita yang kita lakukan hingga saat ini, mulai dari kita mengenal Islam sampai saat ini kita tetap istiqomah berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah yang kita ketahui ada ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual tentunya yang kita lakukan saat ini, di mana kita akan beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, melakukan ibadah-ibadah yang di mana memang ada tuntunannya, ada syariatnya, ada gerakannya dan lain sebagainya. Begitu juga ibadah-ibadah sosial yang kita lakukan, di mana di sana ada aktivitas hubungan antara kita dan manusia yang lain yang kita lakukan karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bahwa semua ibadah-ibadah tersebut akan diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita meluruskan niat kita. Karenanya di antara pesan-pesan Nabi, hadis-hadis Nabi atau sunnah dari Nabiullah SAW yang paling masyhur diabadikan dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar
bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan ketika momentum terjadinya perintah untuk berhijrah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu lillahi wa rasulih fahijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajar alaih. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya amal-amal ibadah manusia itu tergantung niatnya, bahwa dia akan utuh diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah yang akan dia dihadiahi atau diganjarkan ajrun, pahala, itu tergantung dari niatnya. Makanya ketika itu dikatakan ada orang yang menurut desas-desus, menurut informasi ada yang berhijrah ke Madinah kebetulan karena ada seseorang yang ingin dinikahinya. Ini dipertanyakan kualitas hijrahnya, kesucian niat dari hijrahnya. Maka Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung dari niatnya. Begitupun kita yang hadir di tempat ini, bahwa hadirnya kita di sini untuk ibadah Jumat bukan karena kebetulan lewat, bukan karena kebetulan kita ingin merasakan nyamannya duduk-duduk dengan udara yang sejuk, atau bukan karena memang saat ini seluruh kantor tempat bekerja kita sedang istirahat, tetapi karena memang hari Jumat ini hari yang penuh berkah yang kita yakini, dan kita yakini bahwa kita ingin mendapatkan banyak kebaikan, banyak pahala yang berlimpah ruah yang Allah siapkan, dan kita lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena niat ini, hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang betul-betul harus kita jaga. Tidak terlihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita ukur, dan tidak ada alat ukur sampai hari ini. Tidak ada instrumen yang bisa mengukur sejauh mana kualitas niat itu, apalagi kuantitasnya. Itu hanya kita ketahui dan ada dalam diri kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di salah satu ayat menegaskan kepada kita pada surah Al-Bayyinah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa aw yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Mukhlishina lahud-din. Kata mukhlisin itu sangat lekat dengan kata ikhlas. Mukhlisin artinya orang-orang yang ikhlas. Pada ayat ini terlihat artinya bahwa mukhlisin lahuddin atau orang yang ikhlas adalah orang-orang yang memurnikan ketaatan. Murni ketaatannya. Bukan hanya bersih dan suci, tapi murni. Kalau kita melihat ada cairan, taruh lihat cairan kelapa, air kelapa, kita membeli di warung, dan kita tanya, saya hanya ingin minum kelapa murni. Artinya kita ingin kelapa itu jangan dicampur dengan apa-apa. Tidak pakai es, tidak pakai gula, tidak pakai gula merah, dan seterusnya. Kita ingin merasakan air kelapa yang sesungguhnya. Murni, tidak ada campuran yang lain. Begitu pula ketaatan kita, keikhlasan kita adalah sejauh mana kemurnian niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Dan inilah yang menentukan bahwa seberapa besar utuh niat kita, ibadah kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari kesucian niat kita, tergantung dari keikhlasan kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan. Hadirnya kita di tempat ini adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di waktu-waktu ibadah, tempat-tempat sholat, di tempat-tempat kita beribadah kepada Allah, ibadah apapun namanya itu, karena memang ada ketaatan yang kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tunjukkan kepada Allah. Tapi sebaik-baik ketaatan tersebut, sebaik-baik niat kita untuk menunjukkan ketaatan kita adalah ketaatan yang murni, ikhlas. Tidak ada campuran sedikit pun, tidak ada pamrih sedikit pun, tidak ada aktivitas yang menyertainya sedikit pun. Hanya karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya doa yang diajarkan kepada kita, ya ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, ilahi anta maqsudi,
Sesungguhnya hanya Engkaulah maksud kami, tujuan utama kami. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhamu yang kami minta, yang kami tuntut, yang kami harapkan. Karenanya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjaga kesucian niat kita, kemurnian niat kita, kemurnian ketaatan kita dalam setiap ibadah-ibadah kita. Pastikan bahwa setiap langkah kita ke masjid, setiap langkah kita untuk menjalankan ibadah betul-betul murni hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Kita sucikan, kita bersihkan sebersih-bersihnya sampai tidak ada satupun sangkutan-sangkutan, tidak ada satupun unsur-unsur zat-zat yang bisa mencampuri atau mempengaruhi atau mungkin membuat ada sesuatu yang lain dalam kebersihan atau kesucian dan kemurnian dari niat kita dalam setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun itu. Dan tentunya ibadah salat kita. Karena salat adalah ibadah yang paling utama. Ya. As-salatu imanuddin, sesungguhnya salat adalah tiang agama, dan termasuk juga ibadah-ibadah yang lain. Marilah kita untuk senantiasa memurnikan semurni-murninya ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memang mendapatkan pahala yang sebenar-benar pahala yang terbaik yang Allah janjikan kepada kita semua. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan perkara yang mudah, akan tetapi selama kita terus menjaga kebersihan hati kita, terus senantiasa untuk menjaga kesucian diri kita, dan senantiasa hadirkan diri kita, kita paksakan diri kita untuk terus menerus ikhlas dalam setiap ibadah-ibadah kita, maka insya Allah semakin sering dilatih, maka akan semakin sering kita juga merasakan nikmatnya ibadah tersebut, nikmatnya untuk senantiasa berdekat, berasyik masyuk, berkhusyuk ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin dan percaya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ibadah kita yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mudah juga seluruh doa-doa dan harapan kita untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi jema'in. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-dinun nasihat, sungguhnya agama adalah nasihat, dan segala sesuatu yang disyaratkan oleh agama adalah menjadi nasihat bagi kita juga. Dan segala suatu aktivitas manusia di muka bumi ini sudah ada syariatnya dalam agama. Dan segala suatu kejadian yang ada di muka bumi ini juga adalah nasihat bagi kita semua jika kita memahaminya. Pun kiranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kematian kita semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang masih Allah anugerahkan kehidupan sampai saat ini, marilah kita maksimalkan untuk beribadah dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Jangan pernah merasa kurang. Jangan sampai kita merasa sudah cukup dalam beribadah. Jangan sampai kita merasa ya kayaknya sudah banyak sekali sudah ibadah saya dan pasti sudah banyak pahala saya. Ingat dan yakin dan percaya bahwa sungguhnya Allah muqallibul qulub, Allah membolak-balikkan hati. Karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Dan semoga kita berdoa kepada Allah bahwa seluruh saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang yang dekat dengan kita, yang mendahulu kita, semoga Allah terima amal ibadahnya. Semoga Allah terima seluruh aktivitas kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup ini senantiasa diberikan keistiqomahan, konsistensi dalam iman dan ketakwaan serta keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah, dan seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita, kekhilafan kita Allah ampuni, dan Allah kumpulkan kita semua di surga nanti insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim, ya Alim ya Qadir ya Rauf, ya Azizul Jabbar, ya Zal Jalal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jema'in. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat.
Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wa thabbit qulubana ala dinik wa thabbit qulubana ala ta'atik wansurna ala alqaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم